Masuknya pengaruh Islam di Nusantara memunculkan kerajaan-kerajaan baru yang tentu saja bercorak Islam. Salah satunya adalah Kesultanan Banjar. Letaknya di Kalimantan Selatan. Namun sebelum itu di Kalimantan sendiri telah berdiri pemerintahan dari dinasti kerajaan yang turun-menurun, seperti Kerajaan Negara Daha yang merupakan pendahulu Kerajaan Banjar. Raja Negara Daha, Maharaja Soekarama, telah berwasiat agar tahtanya digantikan oleh Raden Samudra, cucu dari anaknya Putri Galuh. Keputusan ini menimbulkan konflik perebutan tahta antara kedua anak laki-lakinya, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Karena keselamatannya terancam, Raden Samudra melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Raden Samudra yang menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Banjar bertemu dengan Patih Masih, seorang penguasa Banjar yang telah memeluk Islam. Patih Masih merundingkan Raja Samudra dengan Patih Balit, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Pada tahun 1526, mereka sepakat untuk mengangkat Raden Samudra menjadi Raja Banjar pertama yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar menerima serangan dari paman Raden Samudra yaitu Pangeran Tumenggung yang sekarang memimpin Kerajaan Negara Daha. Raden Samudra sadar bahwa armada perangnya tidak akan sanggup. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak bersedia membantu dengan syarat Raja Banjar dan rakyatnya mau memeluk agama Islam. Setelah Raden Samudra menerima syarat tersebut, Kerajaan Demak mengirimkan ribuan pasukan yang berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Tumenggung. Kerajaan Negara Daha kemudian dileburkan. Sejak saat itu, Kerajaan Banjar berubah menjadi Kesultanan dan Raden Samudra bergelar menjadi Sultan Suryansyah. Selama masa berdirinya, ada beberapa raja-raja penting di Kesultanan Banjar. Yang pertama adalah Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Setelah mendirikan Kesultanan Banjar, ia berkuasa selama 20 tahun dan kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Rahmatullah. Raden Samudra juga mendapatkan gelar Anomerta Sunan Batu Habang. Yang kedua adalah Sunan Atta Alam. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banjar mendapat serangan dari Bugis, sehingga Sunan Atta Alam harus meminta bantuan kepada VOC. Namun, sebagai balasan jasa, dibuatlah perjanjian yang menyatakan Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat. Yang ketiga adalah tokoh yang cukup terkenal. Ia adalah Pangeran Antasari, seorang pahlawan nasional yang berperan penting dalam Perang Banjar. Pangeran Antasari memimpin Kesultanan Banjar pada tahun 1862, namun belum setahun memimpin, ia tewas. Yang terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Ia adalah anak dari Pangeran Antasari yang melanjutkan perjuangan ayahnya dalam melawan kolonial Belanda, dibantu oleh kakaknya sebagai panglima perang. Namun sejak ia tewas pada tahun 1905, wilayah Banjar menjadi sepenuhnya di bawah residen Belanda. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaannya pada abad ke-17, saat komoditas utamanya adalah lada. Pada masa ini, Kesultanan Banjar berhasil menghadapi supremasi Jawa dan melakukan banyak ekspansi wilayah. Selain itu, Kesultanan Banjar juga menjadi tujuan migrasi sehingga menjadi pusat difusi kebudayaan. Pada masa kejayaannya, wilayah Kesultanan Banjar hampir meliputi seluruh Kalimantan. Teritorialnya dibagi dalam 3 wilayah, yaitu Negara Agung, Mancanegara, dan daerah pesisir. Kesultanan Banjar menganut sistem pemerintahan monarki kesultanan, di mana sultan memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam menegakkan hukum, sultan dibantu oleh Mangkubumi, Panghulu, Jaksa, dan Dipati. Perekonomian di Kesultanan Banjar berkembang pesat pada abad ke-16 sampai ke-17 dengan perdagangan lada sebagai faktor utamanya. Tingginya harga lada di pasar internasional membuat Belanda tertarik sehingga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi. Walaupun ekspedisi tersebut gagal, Belanda melihat peluang ketika terjadi konflik internal. Akhirnya Belanda berhasil mendapatkan perjanjian perdagangan lada hitam pada tahun 1747. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramida. Lapisan teratas adalah minoritas yang terdiri dari kaum bangsawan dan keluarga raja, kemudian lapisan tengah yang terdiri dari pemuka agama, dan terakhir lapisan bawah atau mayoritas yang terdiri dari petani dan sekelasnya.
Dalam aspek kebudayaannya, penduduk Banjar terbagi menjadi 3 golongan suku, yaitu suku Ngaju, suku Manyan, dan suku Bukit. Sementara itu, untuk budaya keseniannya, Kesultanan Banjar memiliki gamelan, seni sastra, seni ukir, mahidin, dan balamut. Saat kerajaan Banjar berubah menjadi kesultanan, ada tokoh agama yang berperan penting yaitu Khatib Dayan. Ia datang dari kerajaan Demak dan bertugas mengislamkan kerajaan Banjar. Namun hukum Islam baru berkembang ketika datang seorang ulama bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Mekah. Ia menulis kitab Sabilul Muhtadin. Campur tangan Belanda yang semakin kuat, baik dalam segi ekonomi, politik, dan lain-lain, membuat masyarakat Banjar melawan balik. Upaya tersebut lebih dikenal sebagai Perang Banjar yang berawal pada tahun 1859 di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dengan strategi perang gerilya, yaitu membuat benteng-benteng pertahanan. Sementara prajurit yang mengikuti perang adalah persatuan dari rakyat Banjar dan Dayak, serta bantuan dari kerajaan di sekitarnya. Tokoh lain dalam perang ini adalah Pangeran Hidayatullah. Sayangnya, Kesultanan Banjar kalah dan dihapus secara sepihak oleh Belanda pada tahun 1860. Banjar kemudian dibagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Matapura dan Amuntai. Namun, rakyat Banjar tetap mengakui adanya pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir pada tahun 1905. Walaupun Kesultanan Banjar sudah runtuh, masih ada banyak peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat sekarang, seperti Masjid Sultan Suryansyah, Kompleks Makam Sultan Suryansyah, Museum Lambung Mangkurat, dan benteng-benteng peninggalan Perang Banjar.